海的死漠，那是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无缘若何复活相生相克。水如你的梦被我的敬畏驱动起一回，孑然暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内，总有那份情如流水长如水，大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦被你来点缀，不求山盟海誓做你身旁的花蕾，愿只此一生可有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Sejak dahulu, dewa dan iblis berperang. Kaisar Donghua memimpin Meng Hao dan 72 tentara dewa lainnya untuk melawan suku iblis. Mereka membunuh untuk menghentikan pembunuhan, bertarung untuk menghentikan pertarungan, agar seluruh dunia damai. Ia menjadi pemimpin dari langit dan bumi dan mengatur kematian dan kehidupan di 6 alam. Puluhan ribu tahun kemudian, muncullah seorang raja iblis, Miao Luo, yang tidak menerima posisi Donghua sebagai pemimpin dan kemudian menyerang langit dan bumi sehingga terjadi peperangan. Apa gunanya pedangmu yang tajam? Apa gunanya kau memimpin langit dan bumi? Aku adalah Raja Iblis. Kau tidak akan bisa membunuhku. Kau menggunakan giok pengurung roh untuk mengunciku? Donghua, kau menggunakan kekuatanmu untuk mengutukku. Kau tunggu saja. Setelah aku terbebas dari kutukanmu, hari itu juga kau akan mati bersamaku di tempat ini. Aku ingin kau menatap langsung. Semua hal yang kau sayangi akan berubah menjadi neraka.
Cantik sekali lukisanku. Nona Fangzhou, kau benar-benar... Fuzi. Iya. Uji memarahinya lagi. Selain pelajaran Hong Huang Jong Sen kau yang memiliki nilai bagus, apa kau tidak ingin mempelajari yang lain? Dan cuma main-main saja? Itu karena pelajaran yang diajarkan Fuzi ini menarik sekali. Sehingga aku selalu fokus dan tidak ingat kalau kali ini sedang membahas ajaran Buddha. Mungkin pelajarannya sudah sampai di bagian konsentrasi. Aku mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Pukulnya. Sudahlah. Nona Fangzhou, karena kau begitu sungguh-sungguh mempelajarinya, maka di pelajaran ajaran Buddha hari ini, kau salinlah bait di kitab Buddha ini sebanyak 10 kali. Dengar-dengar, Kaisar Donghua paling menguasai pelajaran ini. Jika kau sangat mengagumi Kaisar Donghua, mengapa kau tidak rajin belajar? Baik Fuzi, tunggu saja. Besok akan kubawakan hasilnya. Baiklah, pelajaran hari ini berakhir. Pelajaran selesai. Salam Fuzi. Kaisar, apa Anda pernah mendengar kalimat ini? Air terlalu jernih, tidak akan ada ikan di dalamnya. Kaisar memang sehati dengan aku. Di danau bersih ini sama sekali tidak ada ikan, tidak ada umpan dan juga kail. Apakah Kaisar sedang memancing atau sedang bermeditasi? Dengan kemampuanmu, kau pun hanya memahami permukaan saja. Sama sekali tidak memahami keragaman di dalamnya. Kaisar sudah bertapa selama puluhan ribu tahun. Sulit mengerti pikiran Kaisar. Bapak tua yang aneh. Melihat air berarti air, melihat gunung berarti gunung. Pantas saja Cheng Yu malas meladenimu. Nona, apakah hari ini Anda akan membawa kami berpetualang ke suku iblis? Lebih apakah baik kita jadi? mencari Long Yang Xian saja. Itu sama sekali tidak Nona seru. Feng Ju, lebih baik kita curi delima milik Hei Xiong saja. Iya, itu benar. Delima rumah Hei Xiong. Pasti sudah matang Kak Feng sekarang. Ju. Xiao Qingwei, kenapa kau datang? Tuanku pergi mengunjungi Dewa Zheyan dan kebetulan bunga persik sedang mekar. Mereka menyuruhku memanggilmu untuk ikut melihat bunga. Setiap hari mereka berdua menikmati bunga dan minum arak. Kenapa tiba-tiba menyuruhku ikut? Aku tidak akan tertipu. Pasti Bibi dan Paman sedang sibuk pacaran. Jadi menyerahkanku pada Paman kecil dan si Phoenix tua untuk diocehi. Aku tidak akan tertipu dan pergi untuk diocehi mereka. Kau bilang saja pada mereka, aku sedang sibuk dengan pelajaranku. Ayo, kita cari harta karun di Gunung Cinya. Kamu tidak boleh pergi. Kau mau apa? Tuanku menyuruhku untuk membawamu pulang, jadi aku harus bawamu pulang. Xiaoniao, kau jangan lupa ya, kalau kau itu hanya alat transportasi milik paman kecil, sedangkan aku Dewi Agung Cinciu. Ayo coba tangkap aku. Tahan dirinya. Kang Feiju! Kang Feiju, kau tidak boleh pergi. Tuanku menyuruhku membawamu pulang. Lepaskan aku, diamlah, Kang Feiju! Xiao Jiumu sulit sekali untuk diundang ya. Wow. Cantik sekali kau buat ini. Untuk siapa? Gadis itu ya? Karena dirinya adalah satu-satunya rubah merah berekor 9 dan juga cucu perempuan satu-satunya di keluarga. Sering sekali bermain-main dan juga menyebabkan masalah. Sudah menyebabkan masalah, ia sama sekali tidak pernah bertanggung jawab. Dia juga tidak sopan, bahkan ia berani mengolok-olok Dewa Galaksi Simi. Jika kita ingin ia menurut, hanya dengan gembok pengikat dewa. Sifatnya itu sangat periang, namun kesukaannya malah sangat biasa. Dan ternyata dia menyukai Kaisar Donghua.
Saat masih muda, siapapun pernah mengagumi sosok pahlawan. Tunggu dewasa nanti, ia juga akan tahu betapa sulitnya menggapainya. Ia akan menyerah. Sakit sekali. Gara-gara Xiao Qingwei yang sengaja mengejarku. Aku kan tidak ingat jalan. Di mana ini? Kenapa aura dingin di sini sangat janggal? Apa ini Gunung Qinyao? Hei! Ada orang yang masuk tanpa izin. Ayo kita cari. Baik. Aku dan para anggota tinggal di sini bertahun-tahun. Jaga ucapanmu. Mana mungkin membiarkanmu mengambil begitu saja? Kamilah yang berkuasa di sini. Memang? Kami yang berkuasa. Tidak perlu basa-basi. Ayo bertaruh sekarang. Apa katamu? Berhenti. Berhenti. Tuan Iblis Wan, kau terlambat lagi. Apa kau tahu kalau aku dan para pemimpin sudah menunggumu lama? Maafkan aku, Tuan Iblis Xiaoyan. Hari ini aku sedang mencari sesuatu, sehingga datang telat. Tuan Iblis Ci, kedua orang ini... Mereka adalah Chi Suizhu dan Ching Suizhu. Demi sebuah gunung di antara kedua sungai. Mereka mulai bertarung sehingga terjadi kerusakan parah di kedua kubu. Alasan intinya adalah setelah kekalahan Miao Luo, suku iblis selalu diremehkan bertahun-tahun di sini. Tinggal di tanah yang miskin, bagaimana cara melangsungkan hidup? Tuan Iblis Xiaoyan, sekarang tenaga kita terluka berat. Raja Iblis Miao Luo juga dikutuk. Kekuatan suku dewa sangat besar. Kita juga tidak berdaya. Daripada saling menyakiti, lebih baik kita saling bertarung dengan suku dewa. Benar. Kita akan bebaskan Raja Iblis dari kutukan. Raja Iblis senang membunuh tanpa membedakan musuh. Jika tiba-tiba membebaskannya, Biarkan saja. Aku tidak takut. Daripada hidup seperti ini, lebih baik bertarung dengan suku dewa dan membagi ulang tanah. Apa yang ditakuti dari Dong Hua? Aku malah ingin berduel dengannya. Tuan Iblis Xiaoyan memiliki kemampuan yang hebat. Sekarang di suku iblis, hanya Tuan Iblis Xiaoyan yang mampu bersaing dengan Dong Hua. Tapi Tuan Iblis Xiaoyan, sekarang Tuan Iblis Ci adalah pemimpin suku iblis. Lebih baik kita mendengar keputusannya. Tidak ada yang janggal, bukan? Aku ingin mencari harta karun. Apa ada di dalam? Ternyata kau ya, masuk sembarangan. Kaisar? Kaisar? Tempat aneh apa ini? Kenapa mereka bisa masuk sedangkan aku tidak bisa? Sudah 30.000 tahun. Dong Hua, kematianmu akhirnya akan datang. Dan akan berjalan sesuai dengan rencanaku, terkabul satu persatu.
Lapor Tuan Iblis, ada yang memasuki daerah terlarang. Baju ungu rambut putih. Kaisar Donghua. Celaka. Kaisar Donghua, kenapa kau memasuki daerah terlarang suku iblis? Ada yang janggal. Aku datang untuk memeriksa. Memeriksa? Kaisar sudah lupa. Di sini adalah suku iblis. Jelas ada aku yang mengawasi. Dialah yang menabrakku. Apa? Saat aku tiba dan belum mendarat, ia kebetulan berada di bawah kakiku. Jika kau merasa sayang, mintalah ganti rugi kepada istana Taichung. Orang suku iblis ini kan suka membalikan masalah. Sudah jelas hewan itu mau menyerangku. Tunggu saja balasanku. Xiao Chengwei, turunkan aku! Kang Fengju, jika kita ketahuan suku iblis, kita akan digunakan untuk mengancam King Qiu. Tapi Kaisar berseteru dengan suku iblis demi menolong diriku. Aku tidak boleh pergi begitu saja. Kang Fengju, kau hanya akan menambah masalah. Kaisar pemimpin langit dan bumi, tidak ada yang berani melawannya. Sudahlah. Kaisar, suku kita sudah lama tidak berperang, memiliki tanah sendiri dan tidak saling melanggar. Sekarang Kaisar memasuki daerah terlarang Raja Iblis tanpa izin. Apa maksudnya? Aku mau tahu alasannya. Jika ku beritahu, apakah Tuan Iblis kuat menerimanya? Tuan Iblis, yang masuk daerah terlarang, seorang wanita. Wanita? Kaisar, serahkan wanita itu, maka masalah ini akan aku anggap selesai. Jika tidak, jangan salahkan suku iblis yang menyerang 9 alam langit demi mendapat keadilan. Aku tidak melihatnya. Kaisar, apa kau kira aku takut kepadamu? Serang! Serang! Tunggu sebentar. Tuan Iblis Suyang, apa kau memulai perang dengan suku dewa? Jika suku dewa tidak asal memasuki tanah kami, aku pasti tidak akan melanggar perjanjian yang sudah dibuat. Tapi jika hari ini Kaisar tidak menyerahkan wanita itu pada kami, jangan salahkan kami yang mulai beraksi. Ternyata dia seorang wanita. Tidak disangka kau punya sisi yang seperti ini. Aku tidak melihat seorang pun wanita. Kaisar Donghua, kenapa kau begitu merendahkan suku iblis? Tuan Iblis Suyang, ucapanmu itu salah. Kaisar Donghua sendiri yang mengalahkan Miao Luo. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengunci dunia ini dan mengurung Raja Iblis yang kejam itu. Namun apa suku iblis sama sekali tidak mendapatkan keuntungan? Benar apa kata Tuan Lian Song. Kita tahu bagaimana seorang kaisar itu. Dulu ia membunuh 100.000 anggota sukuku. Baik yang tua maupun yang muda. Hanya perkara daerah terlarang satu iblis saja. Pergilah jika kau mau. Tuan Iblis tidak perlu banyak bicara. Mereka terlalu menghina kita. Mari bertaruh saja. Bunuh! Bunuh! Bagaimana? Jika Kaisar mengabulkan permintaan kalian untuk membantu kalian, bagaimana? Hanya mengabulkan keinginan mereka saja, namun ada cara untuk menipu mereka.
Kukabulkan sebuah janji untuk suku iblis. Asalkan tidak membunuh dan melanggar norma, aku bersumpah akan melakukannya. Xiao Qingwei, tidak bisa pelan-pelan. Kau itu dendam ya padaku. Ada apa? Jingwei bersalah. Hampir membuat Nano Fengju memasuki tempat yang bahaya. Untung saja ada pertolongan dari Kaisar Donghua. Kaisar Donghua? Kaisar Donghua. Kaisar Donghua tampan sekali. Semua ini hanya teori ya. Semua buku kuno ini berisi seperti ini. Mencapai ketenangan batin setelah 9 tahap pelatihan. Apa maksudnya ya? Paman kecil, Soju, masuklah. paman kecil, hari ini di sekolah ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Makanya aku mau bertanya pada paman kecil. Mencapai ketenangan batin setelah 9 tahap pelatihan. Oleh sebab itu dapat menjadi dewa ataupun iblis dalam seketika. 9 tahap pelatihan adalah 9 tahap dalam melatih kemampuan. Berisi niat dari dalam hati, menunggu, tenang, mendekat, mengatur, ketenangan kuat, konsentrasi pada satu tujuan dan menunggu. Jika hati seseorang telah mencapai tingkat konsentrasi pada satu tujuan, berarti hatinya sudah tenang dan tidak tergoyahkan. Tidak ada bedanya jika ia memilih menjadi dewa ataupun iblis. Semua berdasarkan kemauannya saja. Ia akan menjadi apapun yang diinginkan. Jika sudah mencapai tingkat menunggu, berarti ada kondisi lain yang berbeda. Di dunia ini hanya Buddha yang telah mencapai nirvana setingkat itu. Buddha menyadarkan seluruh makhluk menyadarkan Buddha. Oh, berhubungan dengan meditasi. Keren sekali ya. Aku mau mendalaminya setelah pulang. Xiaoju, ini adalah buatanku. Berikan untuk ayahmu. Oh, baik paman. Terima kasih ya. Kalau dulu si Jun bukan dewa maupun iblis, berarti dia sudah memilih untuk menjadi dewa. Tapi bagaimana dia memilih jadi dewa ya? Selain berbeda suku dewa dan suku iblis, sepertinya juga tidak ada bedanya. Apalagi suku iblis punya banyak wanita cantik. Dewa Chayan! Dewa Chayan! Dewa Chayan! Fuzi di sekolahku memberi tugas Hong Huan Chong Sen Kau dan katanya harus dikumpulkan. Tapi masih ada satu hal yang belum aku mengerti. Dewa Chayan kan sangat pintar. Xiao Chu sengaja datang untuk bertanya padamu. Ini ada hiasan rambut buatan paman kecil. Akan aku hadiahkan pada Dewa Chayan. Apa pertanyaannya? Aku mau bertanya, kenapa Kaisar Donghua memilih jadi suku dewa? Kenapa Donghua memilih suku dewa? Buku sejarah mencatat saat awal terbentuk kehidupan,
terjadi bencana di mana-mana. Hanya tempat tinggal suku dewa lah yang masih aman dan sejahtera. Kaisar Donghua mencari faktor penyebabnya dan menemukan bahwa suku dewa memenuhi 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan asusila, tidak minum minuman keras. Perbuatan baik tersebut membuat Tuhan terharu, sehingga menghilangkan bencana di suku dewa dan memberikan kita banyak hasil yang baik. Kaisar sangat terharu setelah mendengar kabar ini. Jadi dia memilih suku dewa dan mengabaikan suku iblis. Dia ingin hidup selamanya di suku dewa, serta menggunakan hati yang suci dan bersih untuk membebaskan semua makhluk dari siksaan. Iya, memang Donghua itu penuh ketenangan. Dia memang kaisar yang tidak memiliki nafsu. Memang Donghua yang hebat, jujur, dingin, dan berwibawa seperti buku sejarah. Kau catatlah kata-kata itu tadi ya. Pasti kau mendapat nilai bagus. Kau bicara seperti itu, apa masih ada yang disembunyikan? Donghua adalah makhluk yang berevolusi di Bihai. Dia telah melewati banyak rintangan. Jangan melihat dia yang sekarang. Hebat sekali dalam bertarung. Sayangnya dia tidak pernah tertarik dengan menjadi pemimpin seluruh dunia. Suku-suku di luar Bihai saling berperang. Jika ada yang berperang tanpa alasan dan ada yang membuatnya marah karena tidak ingin damai, dia akan menghabisi mereka semua. Meskipun mereka adalah makhluk tingkat rendah, namun tentu masih ada pemimpinnya. Pemimpin mereka merasa sangat terhina dan memalukan. Jadi datang mencari masalah dengan Donghua. Di atas iblis kecil ada iblis sedang, di atas iblis sedang ada iblis besar. Donghua pun menghabisi mereka semua. Saat ia mengenang kembali, ternyata iblis terbesar di dunia ini sudah menjadi pengikutnya. Jangan terkecoh dengan wajah datarnya. Dia sangat disukai oleh para wanita. Ada seorang wanita yang berasal dari salah satu suku iblis yang terkenal saat itu. Pemberani dalam segala hal. Pria manapun yang dia sukai pasti akan diajak bersetubuh malam itu juga. Setelah wanita ini bertemu Donghua, dia pun jatuh cinta padanya. Anda pulang malam hari begini telah membuat saya menunggu lama. Tidak disangka Anda begitu terburu-buru. Dilempar keluar. Bagus kalau begitu. Bagus. Wanita suku iblis itu tidak menyerah sama sekali, walaupun sudah berkali-kali dilempar keluar. Akhirnya masalah itu pun tersebar. Banyak wanita suku iblis yang merasa bahwa meskipun mereka akan dilempar keluar oleh Donghua, mengangkat para wanita dari ranjang dengan lembut sampai di depan pintu, lalu dilempar keluar dengan lembut juga. Kalau begitu, dapat merasakan pelukan sesaat Donghua juga merupakan sebuah kenikmatan yang menyenangkan. Bagaimana ya rasanya berada dalam pelukan kaisar? Sejak saat itu, ada semakin banyak wanita iblis yang datang. Mereka selalu saja punya cara untuk membuka pintu pembatas. Akhirnya Donghua pun malas membuat pintu pembatas. Setiap malam sebelum tidur, dia pasti akan membuang wanita keluar dari kamarnya dan dianggapnya sebagai latihan. Beberapa tahun kemudian, pada suatu hari, Kaisar, jadikan aku sebagai pengikutmu dan biarkan aku tetap di sampingmu. Kaisar! aduh, jadi saat Bapak datang ke Bihai Changling dan mengundang Donghua, Donghua langsung menerima ajakannya. Ini adalah alasan kenapa Kaisar Donghua memilih suku dewa dan meninggalkan suku iblis. Sayang sekali, meskipun wanita suku dewa lebih teratur dari wanita suku iblis, namun demi ketenangan, Donghua memilih untuk tinggal di istana Taichen. Kalau Kaisar Donghua tidak menyukai perempuan ataupun laki-laki, terus apa yang dia sukai? Pertanyaan bagus. Aku tebak ya, dia menyukai semacam makhluk berbulu lalu berwarna terang. Dia suka sama monyet. Berbulu dan berwarna terang juga tidak berarti monyet. Aku melihat alat transportasinya penuh dengan bulu, jadi aku menebak dia menyukai makhluk berbulu.
Aku kan juga makhluk berbulu. Menurutmu apa dia akan suka padaku? Aku hanya asal tanya. Asal tanya, maaf ya. Dia kemungkinan lebih menyukai yang buas. Apa alat transportasi yang sebelumnya dia naiki singa atau harimau ya? Apa aku terlihat buas? Tuan Siming. Belakangan ini suku iblis terlihat ingin beraksi dan mulai memicu pertikaian dengan Donghua. Apa kau sudah mendengarnya? Untung saja Tuan Liangsong tiba tepat waktu, sehingga menghindari terjadinya masalah. Apa Dewa Galaksi tahu? Kaisar pergi ke sana demi seorang wanita? Benar. Benarkah? Benar. Ya. Aku juga mendengarnya. Dengar-dengar, Kaisar langsung menyukainya pada pandangan pertama. Jadi dia berusaha untuk melindungi wanita itu dari suku iblis. Gosipnya seru sekali. Dari siapa kalian mendengarnya? Tuan Liansong? Kalian percaya ucapannya? Tentu saja. Kenapa tidak? Tentu saja. Mengapa Kaisar Donghua bisa seperti itu? Aku juga tidak tahu. Mengapa Kaisar Donghua bisa. Kita lihat saja nanti. Ini aneh. Karena seorang wanita ya. Bahkan aku pun tidak percaya. Dia jarang saja. melakukan hal Kenapa seperti tidak? itu. Iya, sama sekali tidak bisa dipercaya. Aku juga tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Ada-ada saja. Demi dewa. Dewa Coyan, tolong aku ya. Kalau orang tuaku tahu kalau tingkatku diturunkan dan harus kembali menjadi dewi di 9 alam langit, mereka pasti akan marah. Apalagi kalau kakek sampai tahu. Dia pasti akan merasa aku mempermalukan Qingqiu. Dewa Coyan, bantu Qingqiu dan diriku ya. Kau tahu semuanya akan marah namun tetap ingin pergi. Aku harus pergi. Kakek pernah bilang bahwa kita harus membalas budi, apalagi budi baik orang yang sudah menolong seperti ini. Aku Dewi Agung dari Qingqiu, tidak boleh mempermalukan kehormatan Qingqiu. Dan itu adalah prinsipku. Oh baik, aku akan membantumu. Kau begitu baik dan pintar serta pandai memasak. Donghua sedingin itu pasti akan luluh olehmu dan juga karena masakanmu. Kau pergilah dengan tenang. Aku dan pamanmu akan menjadi pelindungmu. Para dewi pasti pernah mengagumi Kaisar Donghua. Hati Kaisar sangat dingin. Menurutmu apakah lebih baik jika Xiaoju pergi? Baik atau buruk pasti akan terjadi. Kita berdua tidak perlu begitu khawatir. Hah? Bukankah ini hiasan rambut yang kusuruh Xiaoju berikan pada kakakku? Mengapa ada di tanganmu? Hei, hampir semua hiasan rambut buatanku diambil olehmu. Kau simpan begitu banyak namun tidak pernah digunakan. Untuk apa? Dasar Phoenix tua ini. Kau ingin membalas budi Kaisar? Ternyata rumor yang tersebar tentang Kaisar dan wanita memang benar adanya. Ini adalah budi atas pertolongan olehnya. Kami Qingqiu wajib untuk membalas budi. Jadi, bagaimana kalau diriku berubah jadi dewi untuk melayani Kaisar? Bagaimana bisa? Ini terlalu tiba-tiba. Aku tidak bisa memikirkan yang lain. Kalau begitu Siming, katakan bagaimana caraku untuk membantunya? Apa yang harus aku lakukan? Dengan status seperti Kaisar, ia memang tidak perlu orang lain untuk membantunya. Bukankah cocok kalau begitu? Tapi kau adalah dewi dari Qingqiu. Hal ini akan membuat statusmu rendah. Apa susahnya? Yang penting aku tidak ketahuan orang lain. Ayo, bantu aku menyamar jadi dewi kecil untuk bisa masuk istana Taishan. Lagi pula Dewa Coyan juga sudah setuju. Coba lihat, tanda bunga Fengyu di dahiku sudah disembunyikan. Mengapa aku merasa kau sudah merencanakan semuanya?
dan hanya menungguku untuk masuk jebakan. Bagaimana? Kau mau bantu atau tidak? Dewa Coyan saja membantuku. Kita ini kan teman baik. Jika berteman baik, maka jangan memaksaku. Si Ming yang baik bantu aku. Kau hanya perlu membantuku menyamar jadi dewi kecil untuk masuk istana. Kalau kau sebagai pengatur kehidupan manusia saja tidak ingin membantuku, terus siapa lagi yang bisa membantuku mengubah rubah kecil yang lemah seperti diriku? Masalah ini berbeda. Biarkan aku berpikir. Dewa Galaksi Siming, kau juga tahu kan kalau kelak aku akan menjadi dewi dari Qingqiu? Kalau orang tuaku tahu aku belum membalas budi, kau tahu kan akibat yang kuterima? Apa akibatnya? Aku akan malu untuk bertemu cucu rubahku. Apalagi memimpin mereka untuk hidup berbahagia di Qingqiu. Hanya dapat? Hanya bisa diusir dari Qingqiu dan jadi gelandangan. Dewa Galaksi Ming, kau tega melihat aku seperti itu? Dewi Agung dari Qingqiu yang paling kecil dan lucu, tiba-tiba berubah jadi rubah kecil yang menyedihkan. Dewa Galaksi Ming. Aku akan memeriksa lagi peraturan Qingqiu. Apakah benar? Baiklah, aku setuju. Tapi kau harus berjanji hanya untuk balas budi. Jangan lakukan hal lain. Terima kasih Dewa Galaksi Ming. Berhasil. Aku khawatir. Tiba-tiba dia begitu penuh semangat. Mohon ingatlah hanya untuk balas budi. Jangan sampai statusmu ketahuan oleh mereka. Tenang saja, jadi dewi kecil memang harus sabar kan? Semuanya demi membalas budi. Aku tidak memaksamu untuk bersabar, asalkan tidak menyebabkan masalah. Aku tahu. Xiaoju, aku datang. Sudah sana. Di mana Xiaoju? Yang mulia kecil. Yang Xiaoju? mulia. Itu di belakangmu. Ekorku keluar kalau terlalu bersemangat. Kau terlalu ceroboh. Ayo kita pulang, ayo. Tidak bisa, aku tidak akan pulang lagi. Tidak ada penyesalan. Hei, hati-hati. Dewa Chonglin. Apa itu? Shh. Hah? Oh. Hah? Tuan Putri, para dewi pelayan baru telah tiba di luar untuk dipilih oleh Anda. Suruh mereka masuk. Baiklah. Salam yang mulia Tuan Putri. Terlihat genit, terlihat memiliki niat buruk. Tidak boleh. Baik. Untuk siapa kau tunjukkan ekspresi sedihmu itu? Tidak boleh kau pakai juga. Baik. Sebenarnya bagaimana mereka memilih dewi pelayan? Baru 2 orang saja sudah membuat tidak senang. Apalagi yang lainnya. Sebaiknya semua dipulangkan. Baik, Yang Mulia Tuan Putri. Barisan yang di depan, keluarlah semuanya. Baik. Kau, angkat kepalamu. Nenek moyang rubah, tolong aku agar aku tidak dipulangkan. Aku ingin bertemu Kaisar dan ingin membalas budinya. Kalau belum bertemu saja sudah dipulangkan, pasti akan ditertawakan Lapor, Tuan habis-habisan Putri. oleh Simi.
Yang mulia Tuan Putri, Kaisar Donghua telah kembali. Sudah kembali? Sudah sampai di mana? Kira-kira masih ada beberapa puluh meter. Terima kasih ya bantuannya. Namaku Xiao Qiu. Namaku Zaulu. Chaolu. Chaolu, bagaimana kau tahu sifat Tuan Putri? Kakakku pernah bekerja setahun di istana Taichen dan memberitahuku kalau sifat Tuan Putri Zihe itu sangat manja. Tapi dia adalah adik satu-satunya kaisar, jadi juga dimanjakan. Oh, tapi kaisar kan lahir di Bihai Changling dan tanpa orang tua. Bagaimana caranya dia bisa punya adik? Ayah dari Tuan Putri Zihe itu pernah merawat kaisar. Lalu mereka berdua menjadi kakak beradik. Sejak kecil Tuan Putri Zihe sangat menyukai kaisar. Kamu begitu cantik. Kalau kamu ingin hidup tenang di istana Taichen ini, kamu harus hati-hati dengan Tuan Putri dan jangan membuat masalah, kamu mengerti?是否